Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Kembali lagi bersama aku Edward Bagas. Dan kita bertemu lagi di konten Speed Paint ya. Jadi ini sambil jalan videonya aku sambil jelasin step-step aku menggambar ya. Dan tool-tool yang aku pakai. Dan sekarang ini lagi cari referensi ya. Ini dapat orderan untuk bikin pemandangan gitu di gunung. Terus ada ya bulan gitulah. Pokoknya nanti suasananya malam gitu. Nah, buat kalian yang udah follow Instagramku pasti udah tahu postingannya yang mana ya. Yang untuk lo-fi itu ya, itu YouTube channel. Nah, kalau misalnya kalian belum follow Instagram aku, boleh di-follow dulu. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Di Instagram itu untuk gambar-gambarku itu lebih update ya daripada yang di YouTube ya. Jadi kan aku bikin dulu gambarnya, terus aku biasanya kalau udah selesai langsung upload di Instagram dulu, baru aku bikin videonya. Dan alasannya juga di YouTube lebih lambat karena kan satu ilustrasi itu berpart-part ya. Sekarang udah mainnya 4 part gitu ya. Dan ini lagi nyari-nyari referensi di Google aja, nyari referensinya. Nah, ini referensi layout sama ukuran ya. Tadi dari Angga Tantama namanya. Tuh salah satu panutanku juga. Dia orang Indo juga. Vektor juga. Tapi karya-karyanya lebih ke kayak baju gitu. Ngatur layout. Oh ya, di sini aku sketsanya pakai Medibank ya. Aplikasinya namanya Medibank Paint ya. Ya nggak terlalu penting sih kalau cuma aplikasi. Yang penting kalian nyaman aja di mana. Ini cuma untuk bantu sketsa saja. Jadi nanti tetap finishingnya di Adobe Illustrator. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena sempat libur 2 minggu ya, karena jujur aku kecapean. Aku overwork, sumpah. Jadi aku tuh sebelum libur itu selama sebulan apa 3 mingguan gitu. Itu tuh aku full kerja setiap hari. Minggu pun juga masih kerja. Jadi terus kayak wah, aku capek banget. Jadi kayak beneran capek, gak bisa buat ngerjain apa-apa. Aku terus ya udah, itu aku beneran libur itu 2 minggu. Gak gambar juga, gak ngonten juga ya, tapi nggak apa, yang penting kita sudah bertemu lagi. Oh ya, untuk hardware-nya sendiri di sini aku ngesketsanya pakai Pentab ya. Pentablade Huion ya. Untuk untuk lebih jelasnya aku taruh di deskripsi aja. Untuk tahu kayak jenis-jenisnya segala macam. Nah, jadi kalau soal orderannya ini ya, untuk detailnya ini di klienku itu minta aku untuk bikinin YouTube bannernya. YouTube banner itu kalau kalian klik ke profile ya, profile di YouTube siapapun itu pasti kan ada kayak entah perkenalan diri atau ada link sosmednya, terus kayak ada gambarnya itu yang di atas itu loh, pas muka. Ada profile pic juga, bulat kan, nah di situ. Nah, itu aku suruh bikin itunya YouTube banner sama profile pic-nya sekalian, tapi profile pic-nya nggak bikin dari nol sih, maksudnya sekalian gitu loh. Nah, profile pic-nya itu nanti bulannya itu. Nah, untuk YouTube channelnya sendiri dia itu channel lo-fi gitu loh, lo-fi hip hop gitu. Aku juga bingung. Wah gila ya, orang orang luar negeri itu niat banget ya, maksudnya kayak cuman untuk musik gitu loh, cuman untuk lo-fi aja mereka niat.
bayar orang untuk bikinin ilustrasi untuk menghias lah gitu pokoknya. Ya mungkin mereka kayak aku lebih menghargai orang luar itu karena apa ya? Ya mereka juga apresiasinya terhadap ilustrasi itu tinggi, cukup tinggi ya. Ya mungkin karena mereka udah melek gitu kayak oh ilustrasi itu adalah sebagai kebutuhan dan apa? Bisa apa? Ya memuaskan lah, maksudnya memuaskan keinginan mereka gitu loh, dan itu bisa untuk kebutuhan brand segala gitu loh. Jadi udah dianggap sebagai pekerjaan gitu. Nah kalau di Indonesia kan belum ya gitu. Tapi bukan berarti aku nggak menghargai klien Indo ya. Aku tetap menerima kok klien Indo ada. Aku tetap ada project-projectan klien Indo. Cuman memang belum aku bikin videonya aja. Nanti kapan-kapan kalau ada ininya yang bisa direkam, aku rekam. Aku bikinin video. Wah jujur pas dulu pas aku libur itu wah aku ngerasa kayak wah udahlah ini nggak bisa, ini aku capek banget rasanya. Bener-bener burn out gitu loh, kayak aku buka laptop ya biasanya ya, buka laptop itu pasti langsung buka browser, ngecek email, ngecek Instagram segala macam lah, pokoknya dicek semua. Itu tuh sekarang nggak sekarang nih, pas aku burn out itu ya, pas libur 2 minggu itu aku nggak laptop, aku mau buka browser aja males. Karena biasanya aku nggak browser langsung buka ini kan, email segala macam kan. Ini aku males banget. Jadinya aku kalau buka laptop ya nggak tahu ngapain. Aku cuman Discordan paling ya, ngobrol sama temen-temen itu doang sih, sama tidur-tiduran. Butuh libur kan. Wah asli sih gak libur, capek banget. Jangan sampai kalian burn out juga ya, memang ada fasenya sendiri-sendiri sih, maksudnya pasti gak sengaja gitu ya. Kayak aku kan juga antara nggak sengaja dan memang nggak bisa dikontrol gitu karena kliennya banyak kan, ya emang harus ngejar deadline juga. Tapi kalau misalnya maksudnya kayak misalnya kalian udah ngerasa udah nih aku nggak kuat nih gitu, udah kayak mentok banget, kayak sampai megang pensil aja males, nah itu jangan dipaksa. Hati-hati, jangan dipaksa. Soalnya kalau dipaksa nanti dampaknya lebih parah lagi. Contohnya art block. Art block itu kalian bener-bener mau gambar apa bingung atau terus pikiran kayak capek gitu. Pokoknya kayak sampai ada timbul rasa benci untuk gambar itu. Wah, males banget aku gambar. Apa ya, sampai kesel itu sama gambar. Tapi juga masih rasa suka yang tertinggal. Itu masih tertinggal. Rasa suka yang ada itu masih tertinggal sedikit. Soalnya art block itu nggak cuman sehari kelarnya. Macem-macem orang-orang macem-macem. Aku pernah ya. Dulu cukup sering dulu. Tapi sekarang udah bisa di manage. Ya kalau untuk art block sendiri itu kalau dulu aku sampai berapa ya? Sebulan pernah aku. Bulan aku nggak gambar sama sekali. Kalau misalnya kalian art block tinggal di
diemin aja, maksudnya jangan dipaksa gambar juga. Refreshing. Kalau art block itu berarti kalian kurang refreshing. Kalian terlalu apa? Banyak menggambar, terlalu berlebihan. Jadi kayak sehari-hari gambar aja. Ya bangun tidur gambar, makan gambar, itu terus setiap hari sampai malam. Ya itu hati-hati. Lebih tahu ukuran diri sendiri aja sih. Nah ini udah jadi ya gambarnya. Jadi aku nggak jelasin banyak di sketsa karena memang ya cuman nge-sketsa gitu. Jadi kalau butuh referensi terus digabungin gitu loh di otakku, terus dijadiin gambar ya sambil pakai imajinasi juga. Ini udah pindah AI. Di AI ini prosesnya outlining ya. Outlining pakai pen tool sama pensil, ada pakai brush juga, macam-macam. Tapi tool utamanya 3 itu sih. Nah itu terus ini tadi ini kan ada hijau ya di tengah ya, plus gitu ya. Nah itu ruler ya, ruler itu untuk ya aku bikin grid itu, untuk aku bikin grid itu di tengah biar aku bisa ngatur komposisi ya. Komposisi itu keseimbangan dalam gambar. Mungkin aku perlu ya bikin videonya ya untuk soal teori-teori kayak komposisi, balance, keseimbangan gitu. Ya nanti aku bikinlah videonya. Lumayan untuk nambah-nambah video karena yang tutorial kan udah hampir habis ya. Udah hampir semuanya aku bahas. Jadi kalian kalau mau nyari tutorial tool ya, kayak misalnya cara make pen tool, terus cara setting brush gimana. Nah, itu ada semua di playlistku mengenal Adobe Illustrator. Kalian cek aja, ada di deskripsi playlistnya. Nah, di sini aku cari referensi lagi ya. Ini aku sambil lihat gambarku yang sebelumnya sih. Dribble ya, udah upload di Dribble. Ini aku nyari untuk pohon ya. Mau gambar pohon. Maunya kan pohonnya apa ya? Simple tapi bukan kaku gitu loh. Simple tapi lebih ya fleksibel lah gitu. Kompleks tapi nggak terlalu kompleks. Ya intinya gitulah. Intinya simple tapi tidak terlihat mana ya aku jelasnya ya. Aku malah bingung sendiri. Ya itulah, semoga paham lah ya. Simple tapi nggak terlalu simple banget gitulah intinya ya. Nah ini cari-cari di Dribble ya untuk pohon-pohon di vektor itu kayak gimana gitu. Karena ubah ke vektor itu ya mikir lagi sih. Karena nggak bisa pakai objek yang apa realis banget gitu kan. Sebenarnya kalau realis gitu jujur aja lebih mudah karena ya tinggal lihat foto ya kan, terus langsung digambar aja gitu. Kan kalau vektor ya harus mikir implikasinya itu loh. Nah, yang mensimpelkan untuk mengubah jadi simpel itu yang susah. Nah, ini agak susah nyarinya ya referensinya. Aku nyari hutan gitu loh. Nah, ini ketemu yang aku pakai itu nanti. Nah, ini buat referensi, buat lihat bentuknya gimana.
Pohonnya ini aku pakai pensil tool ya. Oh ya, kalau misalnya kalian belum tahu soal Dribble itu apa ya? Dribble itu sebuah website ya, website dan itu tuh di situ karya-karyanya orang-orang ngepostnya vektor semua ya. Itu kayak platform khusus para vektor fighter ini, wes. Vektor fighter. Jadi kalau nyari referensi mau yang vektor-vektor gitu, apalagi yang apa? Pemandangan gini, landscape gini, wah banyak banget di Dribble. Lebih mudah ya daripada di Google atau di Pinterest ya. Kalau di Pinterest atau di Google kan lebih menyebar, nanti pasti hasilnya macam-macam. Vektornya juga banyak, kayak ada yang kayak kartun banget gitu. Kalau yang di Dribble itu kurang lebih sejenis kayak style-styleku inilah. Oh juga kayak yang ya tadi yang seperti kalian lihat tadi kalau masih ingat ya. Dan biasanya juga kalau apa kayak misalnya nyari artis favorit gitu, patokan gitu ya. Wah, aku suka ini nih. Nah, itu biasanya di Dribble kayak ketemu satu gambar bagus terus langsung klik eh, artisnya ya ilustratornya, klik profilnya, nah terus biasanya di-follow, cari Instagramnya. Itu aku biasanya. Jadi kita selalu jadi aku selalu ter-refresh gitu loh dengan referensi-referensi baru. Jadi karyaku bisa berkembang, makin improve. Karena makin lama kan selera pasti naik ya. Jadi pengennya lihatnya yang bagus-bagus. Ini masih pakai pensil ya. Pensil tool. Nah, kalau misalnya ada yang nanya nih, kalau pakai mouse bisa nggak Kak? Bisa. Nggak pakai mouse bisa. Tenang aja. Kalian tahu gambarku yang ini nggak? Yang Dream Forest yang tadi, yang aku pakai referensi itu, yang ada apa? Campingnya itu. Nah, itu aku pakai mouse. Dan itu aku pakai laptop kentang sedunia. Masih Core tuh 2 itu. Pas zaman aku kuliah. Ya, aku kuliah 2016. Nah, ini yang ini nih. Pakai laptop kentang sama mouse 100 ribuan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian nggak punya pen tablet ya. Manfaatin aja alat yang ada. Nanti ada waktunya sendiri untuk upgrade ya. Terus kalau misalnya penasaran harga pen tablet itu berapaan ya? Aku pakai contoh yang aku pakai aja deh ya. Yang punya aku itu Huion H640B ya, itu aku beli pas itu 500.000 ya, 100.000. Kalau misalnya masih kemahalan, kalian cari yang lebih murah aja, banyak di Tokped ya, Tokped Shopee banyak. Itu ada yang 300.000 ya, yang 200 juga ada. Kalian cari-cari aja. Aku nggak hafal mereknya soalnya banyak sih. Soalnya sekarang Pentab apa ya? Banyak banget mereknya, makin banyak dari Cina itu terutama. Masuk ke Indo itu. Nah, di sini aku nggak jelasin banyak ya soal di step ini terutama di video ini ya. Karena kan tadi cuman sketsa ya. Terus kayak berdasarkan imajinasiku ya. Terus outline, kalau outline ya udah tinggal ngikut aja. Ngikut dari sketsa itu. Kalau misalnya
sketsanya kurang rapi ya tinggal dirapiin, di outline gitu. Jadi enggak, sketsa itu bukan apa ya, bukan gambar jadi terus dibikin outline gitu, enggak. Sketsa itu cuman untuk gambaran awal aja gitu. Gambaran awal dan itu untuk keseluruhan gitu. Jadi kayak tinggal tracing aja kalau outline. Nah ini bikin headsetnya untuk bulannya. Jadi konsepnya dia pengen bulannya itu merem, nyaman gitu, kayak enjoy dengerin musik gitu. Nah ini pakai headset. Nah ini lagi bikin headsetnya, pakai rectangle tool. Terus nanti aku, nah itu bikin rounded ujungnya ya, pakai direct selection tool. Pencet A. Nanti keluar dot putih itu di pojokan ya, ada 4 biasanya. Nah itu kalian klik salah satu aja nggak apa-apa, terus ditarik ke dalam. Nah itu nanti dia otomatis ujungnya, sudut-sudutnya itu jadi rounded ya, rounded itu tumpul. Nah ini bikin satu aja yang sebelah kiri terus dikopas. Tinggal bikin lingkarannya headsetnya inilah. Pakai ellipse tool. Nah, referensinya pasti dari ya lo-fi hip hop sendiri. Karena memang projectnya untuk lo-fi hip hop kan. Yang dari referensi itu aku ngecek dari lingkaran kepalanya headsetnya itu nempel apa enggak gitu. Terus jaraknya seberapa. Terus sama aku perhatiin juga bikin detail headsetnya itu dari samping gimana gitu. Ini nyari referensi apa, ekspresi wajah ya dari anime ya. Soalnya kalau saya apa, ekspresi-ekspresi di anime tuh lucu gitu loh, unik-unik gitu. Dan ekspresinya itu sangat mewakili banget gitu loh, menggambarkan ekspresi kita yang sebenarnya gitu. Nah, jadi aku pakainya itu. Karena kalau pakai foto asli itu kadang apa, kurang ekspresif lah gitu aku ngerasanya. Jadi lebih gampang aku nyari referensi dari anime. Nah ini aku lagi nyari referensi warna ya. Nah, warna untuk nanti aku ambilin color palette-nya. Ngambilnya gimana? Nah itu nanti di part 2. Pokoknya nanti pakai, ya aku kasih tahu ya, toolnya iDrop tool. Nah buat kalian yang penasaran nanti silakan tunggu aja di part 2. Ini yang di part 1 fokus ke sketching sama outlining. Nyari warna yang bagus. Nah nyari color palette gak cuma satu ya, dan dari gambar orang lain itu sah-sah aja. Jadi jangan dianggap mencuri warna, itu nggak ada itu istilah nyolong warna berdosa itu nggak ada. Jadi tenang aja, itu sudah sah. Dan warna mau hak ciptanya gimana? Warna di digital itu, warna sendiri itu triliun pigmennya, miliaran, tak terhingga men. Jadi nggak ada hak kepemilikannya. Nah di sini ini yang foto cewek ini ya, ini referensi dari kliennya, dia maunya kayak gitu ya, kayak dia gitu.
ya tolong ceweknya gambarnya kayak gini ya, mukanya gini. Rambutnya silver ya. Tool masih sama, masih pakai pensil tool ya. 90% ini aku pakai pensil tool. Nah ini ceritanya lagi nyender gitu, bersantai padang rumput di bawah pohon ya kan, memandangi bulan. Wes chill banget sih, asli enak banget itu malam-malam ya kan. Pengen banget, tapi sayangnya nggak ada padang rumput. Aku belum nemu aja sih. Ya mungkin ada sih di Jogja, cuman jauh lah kalau dari rumahku. Harus ke daerah Gunung Kidul, padahal Gunung Kidul itu 3 jam dari rumah. Tapi ya serem juga sih kalau di sana. Maksudnya di sana itu kayak masih benar-benar masih alamiah gitu loh. Dan belum terang benderang kayak kota gitu. Jadi masih ada yang gelap gitu. Serem coy. Kalau kayak di anime, waduh, referensinya anime. Bukan berarti aku wibu ya. Aku cuma seneng nonton aja, nggak wibu. Tenang. Bantalku masih normal kok. Bantal gulingku masih normal. Di anime kan pasti ada tuh dia duduk di padang rumput ya malam-malam tiduran, wah terus nah ini masih ngatur-ngatur, ngeset posisinya ya, biar apa ya, biar nggak terlalu kaku gitu loh posisinya. Jadi tadi aku coba terputar biar kayak lebih nyender gitu, lebih ngelandet. Ya aku bikin ulang rambutnya biar nggak terlihat kaku ya. Nah ini emang gini ya prosesnya, jadi ya mungkin kalian lihatnya kayak ngapa sih itu diulang-ulang terus. Perasaan udah bagus ya, jadi nggak gitu, nggak segampang itu sebenarnya. Jadi kalian harus ngerasain sendiri sih. Ada momen di mana kayak kalian udah gambar terus kalian merasa harus diulang gitu. Ini kurang bagus, kurang harus diulang ya, bentuknya aneh gitu. Ntar pasti kalian ngalamin juga. Wah tapi kalau tak bandingin sama orang lain ya, punya aku masih mending sih. Aku pernah lihat orang bikin kayak kepala gitu ya, lingkaran kan. Itu diulang-ulang berkali-kali sampai buset 5 menit ada itu. Itu gila sih itu. Kayak harus perfect circle itu loh. Nah ini orangnya udah ya, aku tinggalin dulu, ini bikin semak-semak.
Wah, ini udah mulai terlihat ya. Outline-nya udah cukup. Terus konsep keseluruhan juga udah nonjol lah, udah kelihatan, udah nampak. Tinggal warnai aja nanti. Jos. Nah, ini pohonnya yang kayak bulat-bulat itu. Kopas-kopas aja. Ini batu ya, di sini batu. Nah, jadi kalau digambar apapun sih sebenarnya, nggak cuma landscape doang, nggak cuma pemandangan. Pasti perlu kayak detail-detail kecil biar gambar itu nggak terlalu kosong gitu loh ya. Ya kayak contohnya ini aku gambar batu lah ya kan, terus ada tadi di sketsa itu ada bunga, nah terus ada daun yang terbang gitu. Nah itu biar menciptakan ya efek-efek flow gitulah kalau yang daun ya, kayak kan enak kan, flow gitu loh, kayak rontok, kayak ya realistis gitu lah. Nah itu kalau misalnya kalian nggak kebayang pas gambar, kok bisa sih kebayang gitu, gimana bayanginnya, imajinasinya dari mana? Ya itu banyak-banyak lihat referensi aja sih, entah referensi gambar atau video juga bisa di YouTube gitu, atau film juga bisa. Jadi kalian perhatiin gitu loh. Kalau misalnya kalian nonton film ya, kalian kalau bisa jangan nonton ceritanya aja gitu. Jadi kalian perhatiin sinematiknya, kayak pengambilan kameranya, ya dari angle-angle-nya, terus nanti juga ada efek-efek kayak misalnya lagi buka pintu terus rambutnya terbang gitu, ada angin. Nah itu harus diperhatikan juga sih. Kayak air netes-netes gitu, danau gitu. Nah, kayak gitu yang simpel-simpel kayak gitu, kayak daun berguguran juga terus terbang kena angin. Itu bikin gambar kalian lebih hidup. Nah, oke, ini sudah jadi outline-nya. Jadi kita sampai di sini dulu aja. Kita lanjut nanti part 2. Sampai ketemu di next video. Bye bye.